warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sehat, dan salam bahagia selalu. Berjumpa kembali kita di Desa Institut dalam program Sambel Desa, sama-sama belajar desa. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar tentang penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDes. Hari Selasa memang harinya BUMDes, jadi menindaklanjuti dan meneruskan dari materi minggu kemarin, hari Selasa kemarin, bahwa telah disampaikan oleh pemantik kita keterkaitan dengan pelaporan penyusunan pertanggungjawaban BUMDes dengan menggunakan tools SIA dari BPKP Jabar. Jadi hari ini akan dilanjutkan materinya oleh pemateri kita terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDes secara keseluruhan. Jadi nanti pemateri kita akan menyampaikan materinya. Beliau adalah Mas Nurfalah Zahir, Direktur BUMDes dari BUMDes Kasanah Parakan, Desa Parakan, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor. Selamat sore, Mas Falah. Sore, Mbak. Oke, gimana kabarnya sore ini? Sehat, Mbak, sehat. Semoga teman-teman juga sehat semua ya. Amin. Oke, Mas, melanjutkan materi yang kemarin, kita akan materi kemarin kita menyusun laporan pertanggungjawaban untuk penyusunan laporan keuangan dengan memakai tools SIA dari BPKP Jabar. Hari Betul. ini topiknya tentang apa, Mas? Hari ini topiknya lebih ke tahapan-tahapan dari mulai perencanaan sampai ke laporan pertanggungjawaban secara keseluruhan. Oke, berarti satu paket ya. Kalau kemarin Satu kita paket. hanya ambil satu item terkait dengan laporan keuangannya, hari ini kita menyusun semua laporan pertanggungjawaban BUMDes. Oke, selama 1 jam ke depan bersama Mas Nurfalah Zahir kita akan belajar bersama, nyambel bareng terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDes. Monggo Mas Nurfalah, kita bantu share screen dari sini. Oke, terima kasih Mbak Tias. Iya. Oke, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Hari ini izinkan saya untuk sama-sama belajar juga berbagi tentang laporan pertanggungjawaban BUMDes. Baik, karena memang laporan pertanggungjawaban BUMDes ini masih banyak banget dokumennya, banyak banget hal yang perlu dibahas. Saya coba buat materi yang lebih sederhana. Adapun nanti yang membutuhkan dokumen-dokumen pendukungnya sebenarnya sudah ada di lampiran 2 Permendes nomor 3 tahun 2021, tapi itu kalau misalnya terlalu rumit sudah saya sederhanakan, nanti saya share di drive saya ya. Ini tahapan-tahapannya. Oke, siap, lanjut Mbak. Baik, nah kalau bicara dasar hukumnya sendiri terkait dengan laporan pertanggungjawaban ada di Permendes nomor 3 tahun 2021, lebih tepatnya di lampiran nomor 2, di situ ada ADART dan yang lain-lain. Terus kalau di kabupaten teman-teman, di kabupaten para pendamping, di kabupaten para BUMDes, itu punya perbub atau perda tentang BUMDesnya, itu juga bisa menjadi satu acuan, karena di Kabupaten Bogor sendiri, kita punya perbub nomor 79 tahun 2018, yang mana di situ juga mencantumkan beberapa dokumen pendukung yang memang tidak diatur di dalam Permendes tapi ada di dalam Perbub, sehingga itu pun perlu kita penuhi. Kenapa seperti itu? Karena kita belajar dari beberapa BUMDes yang saya dampingi. Masalah. Ketika apa cendee kuwi kecil ya. Bentar saya sakit Rotan. Bapak Rasudollah. Gus, saya Rian. Sebentar. Oke. Baik, mundur lagi Pak. Kembali ke tadi, ke poin yang pertama dulu. Oke. Dasar hukum. Bentar Mas. Ya. Oke. Kenapa Perbub ataupun Perda di kabupaten teman-teman juga perlu diperhatikan? Karena pada pengalaman yang saya lakukan dengan beberapa BUMDes yang saya dampingi, inspektorat itu, karena begini, kenapa saya berpacuan ke inspektorat, pasti teman-teman urgensinya ketika menyusun laporan pertanggungjawaban bukan hanya terkait dengan bagaimana mengkaji bisnis ataupun pertanggungjawaban terhadap desa, tetapi juga menyikapi ketika ada surat cinta dari inspektorat. Nah, inspektorat itu cenderung menggunakan regulasi yang ada di daerahnya, entah itu perbubnya ataupun perdanya. Makanya perbub dan perda BUMDes di kabupaten teman-teman juga perlu diperhatikan.
Selanjutnya juga ada RT BUMDes kajiannya dan juga PRDes yang ada di desa teman-teman. Oke, lanjut. Oke, sebelum saya masuk ke poin pertanggungjawaban, kita harus dulu berangkat dari perencanaan. Karena apa yang kita pertanggungjawabkan berangkat dari perencanaan yang kita buat. Gitu. Kalau perencanaannya seperti ini, maka itulah yang harus dipertanggungjawabkan. Jangan sampai kita mempertanggungjawabkan sesuatu yang memang tidak kita rencanakan, bukan lagi poin pertanggungjawaban. Nah, baik, kita berangkat dari tahap perencanaan. Saya coba pisahkan mana yang menjadi tupoksinya pengelola BUMDes, mana yang menjadi tupoksinya pengawas dan penasihat BUMDes. Di tahap perencanaan ini secara sederhana, teman-teman pengurus BUMDes ini harus membuat dan memperbaiki rencana dan proyeksi bisnis. Nah, memperbaiki dan membuat ini dilakukan di tahap perencanaan. Jangan sampai teman-teman BUMDes itu banyak juga yang terjadi ketika modal sudah turun baru membuat rencana. Ini sesuatu hal yang keliru. Jadi buat dulu rencananya, buat dulu proyeksi bisnisnya, baru menjalankan usaha. Jangan uangnya sudah ada, baru kita bikin rencana. Terus yang nantinya harus dilakukan oleh pengawas dan penasihat BUMDes adalah mengkaji rencana dan proyeksi bisnis yang dibuat oleh pengelola BUMDes. Jadi ini akan terus berputar. Ketika pengelola BUMDes sudah membuat, disetorkan kepada pengawas dan penasehat, dikaji secara bersama. Ketika memang ada hal-hal yang perlu diperbaiki, maka teman-teman BUMDes berkewajiban memperbaiki rencana dan proyeksi bisnisnya. Terus setelah dibuat, ternyata masih ada catatan lagi, diperbaiki lagi sampai akhirnya matang dan diajukan nantinya outputnya berupa PRDes. Jadi PRDes itu, PRDes penyertaan modal, PRDes pendirian dan perjalanan BUMDes, itu didasari dari tahap perencanaan. Ini penting kenapa? Karena di inspektorat sendiri pernah terjadi ketika BUMDesnya ini sudah lengkap, laporan keuangan sudah lengkap, laporan kegiatan usahanya sudah lengkap, PRDes semua administrasinya sudah lengkap. Cuman mereka tidak punya perencanaan dan proyeksi bisnis. Nah, ini yang disalahkan adalah memang desa. Kenapa? Karena desa tidak boleh menyertakan modal, tidak boleh membuat PRDes penyertaan modal kalau tidak melalui proyeksi dan rencana bisnis begitu. Jadi ini dasar desa membuat PRDes penyertaan modal. Dasarnya adalah dari rencana dan proyeksi bisnis. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di tahap perencanaan. Yang pertama adalah rencana bisnisnya. Rencana bisnis itu atau bisnis plan atau proyeksi bisnis itu bukan sekedar RAB. Saya sering banget memperhatikan, sering banget ngelihat dokumen-dokumen BUMDes ketika membuat bisnis plan yang ketika saya lihat itu bukan bisnis plan, tapi hanya sekedar RAB, hanya profil BUMDes isinya, terus dia mau usaha apa, dia butuh modal berapa. Itu bukan bisnis plan, itu hanya sekedar rencana anggaran biaya saja. Tapi bisnis plan itu poinnya banyak. Potensi apa nih bisnis yang mau kita kembangkan? Kenapa punya dasar untuk mengembangkan usaha ini? Apa indikator-indikator keberhasilan usaha ini? Itu adalah bagian dari bisnis plan. Terus kesalahan yang kedua adalah tidak membuat financial project. Banyak teman-teman BUMDes yang sampai sekarang belum mampu mengeluarkan gaji untuk para pegawainya, untuk para pengurus, untuk para pengawas, untuk para penasehat, karena mereka tidak pernah mengukur seberapa mampu mereka di sisi keuangannya. Nah, membuat financial project ini penting. Financial project ini pernah saya bahas di Sambal Desa juga, nanti bisa cari ya di YouTube-nya, terkait dengan proyeksi cash flow. Nah, di situ adalah tata cara membuat financial project, bagaimana teman-teman BUMDes bisa membuat dan mengukur keuangan, berapa pendapatan potensi teman-teman BUMDes, berapa teman-teman BUMDes harus mengeluarkan beban tenaga kerja setiap bulan, dan berapa juga teman-teman BUMDes mau digaji oleh BUMDes itu sendiri. Nah, yang ketiga, kesalahan yang sering terjadi adalah tidak berdasarkan musyawarah. Banyak yang terjadi juga ketika BUMDes yang berdiri membuat usaha, misalnya BUMDesnya bikin konveksi. Kenapa bikin konveksi? Karena si ketua BUMDesnya dulu pernah kerja di konveksi, atau si ketua BUMDesnya ini juga pengusaha konveksi, yang akhirnya malah menjadi penyalahgunaan anggaran, penyalahgunaan bisnis, sehingga bisnis konveksi yang dijalankan oleh BUMDes ini berasumsi digunakan untuk menunjang bisnis pribadi. Nah, maka dari itu penyusunan proyeksi bisnis ataupun financial project harus berdasarkan musyawarah. Musyawarah sendiri sebenarnya tidak terlalu rumit, karena musyawarah di BUMDes ini ada beberapa level. Ada musyawarah internal,
mengacu ke Permenas nomor 3 tahun 2021, untuk musyawarah internal ini hanya minimal ada ketua, direktur, sekretaris, bendahara, dan perwakilan pegawai BUMDes. Itu untuk musyawarah internal. Ketika untuk musyawarah yang tingkat desa, ya seperti pada umumnya ada pengawas, penasihat, ada DPD, dan perwakilan masyarakat. Terus kesalahan selanjutnya adalah tidak berdasarkan potensi. Potensinya di sana pertanian, tetapi BUMDesnya malah bikin fotokopian misalnya begitu. Atau di sana BUMDesnya sudah perkotaan, tetapi malah bikin wisata. Boleh-boleh saja kalau memang sudah dikaji melalui kajian potensi. Nah, yang terakhir, yang kesalahan yang sering terjadi dan ini belum terbiasa di benak teman-teman BUMDes maupun pendamping adalah salah memilih role model BUMDes. Ini menarik. Kenapa? Karena banyak teman-teman BUMDes yang sering gagal di sini, tetapi tidak pernah terpikirkan poin ini. BUMDes itu menurut pengalaman dan kajian saya itu punya role modelnya sendiri. Ada yang berbasis kultur, ada yang berbasis profesional. Perlu dipahami biar tidak salah paham. Berbasis kultur bukan berarti tidak profesional, dan berbasis profesional bukan berarti tidak memiliki kultur begitu. Tetapi memang ada yang lebih dominan. Contoh, di desa-desa yang pedalaman itu biasanya berbasis kultur, sehingga penekanannya harus juga berbasis kultur, harus berbasis gotong royong, harus berbasis kearifan lokal, harus berbasis kesadaran masyarakat. Tidak bisa serta-merta harus digenjot dari awal secara profesional. Itu justru akan membuat masyarakat sekitar ataupun masyarakat yang ada di desa tersebut kurang simpatik terhadap BUMDes. Kebalikannya juga begitu. Di desa-desa yang tingkat urbanisasinya sudah tinggi, yang sudah dekat dengan perkotaan, itu jangan melalui pendekatan secara kultur, misalnya berbasis kesadaran, berbasis gotong royong. Yang ada masyarakat di sana ketika bergabung dengan BUMDes, pertanyaannya akan muncul di awal pasti, berapa gaji yang saya dapatkan di sini. Nah, makanya untuk tingkat urbanisasi yang sudah tinggi di desa tersebut atau yang sudah berdekatan dengan kota, itu harus menggunakan metode berbasis profesional, walaupun nanti tetap ada metode-metode kultural yang memang diselipkan di sana. Nah, teman-teman BUMDes harus melihat dulu, desa saya ini harus dibangun BUMDesnya dominannya melalui berbasis kultur atau berbasis profesional. Ini juga akan berpengaruh bagaimana teman-teman menyusun laporan pertanggungjawaban. Oke, Mbak, lanjut. Nah, ini di tahap perjalanan. Di tahap perjalanan sendiri pengelola BUMDes aktivitasnya itu yang pertama adalah membuat SOP. Jadi laporan pertanggungjawaban bukan hanya bicara keuangan, bukan hanya bicara bisnis, bukan hanya bicara keuntungan, tapi juga berbicara bagaimana BUMDes ini bisa memanajemen usaha tersebut. Karena faktor kegagalan usaha bukan hanya dari sisi marketing, bukan hanya dari sisi pasar, bukan hanya dari sisi keuangan, tapi juga dari sisi manajemen. Pasarnya bagus, produksinya bagus, keuangannya bagus, tetapi manajemennya tidak bagus, pasti BUMDesnya juga tidak akan berkembang. Membuat SOP ini tidak hanya dilakukan di awal saja, tetapi harus dilakukan berulang. Kenapa ini saya masukkan di tahap perjalanan? Karena memang SOP ini harus terus dievaluasi. Misalnya SOP hari ini di salah satu unit produksi BUMDes masuk jam 8, pulang jam 6 atau pulang jam 4 untuk jam kerja. Ternyata justru produktivitas usaha tersebut dimulainya jam 10. Nah, itu nanti dikaji lagi lebih lanjut, evaluasi terus-terusan. Terkait dengan bagaimana sistem pelaporan, bagaimana membuat laporan, itu dibuat SOP-nya, standar operasional pekerjaannya. Yang kedua, pengelola BUMDes juga setiap waktunya itu harus membuat, ini di awal juga menetapkan pola penggajian. Pola penggajian juga ada begitu banyak, ada berbasis take home pay, ada yang berbasis harian, ada yang berbasis apa, banyak. Nah, teman-teman BUMDes harus mengkaji karakteristik di desa tersebut dan jenis pekerjaan yang dilakukan. Karena pola penggajian ini mempengaruhi dua hal. Yang pertama mempengaruhi keuntungan, yang kedua mempengaruhi produktivitas. Ada banyak pekerjaan yang lebih baik dibuat take home pay, dibuat net, dibuat per bulan. Ada pekerjaan produksi yang memang lebih baik dibuat harian. Jadi nanti dihitung saja lebih besar mana bebannya ketika menggunakan take home pay atau misalnya harian. Di indikatornya salah satu dua indikator yang menjadi poin pendukungnya adalah yang pertama, seberapa banyak produktivitas ketika menggunakan metode penggajian tersebut dan seberapa besar beban yang dikeluarkan oleh BUMDes dengan menggunakan metode penggajian tersebut.
Terus yang ketiga, teman-teman BUMDes juga wajib menetapkan tutup buku bulanan. Tutup buku bulanan ini juga berfungsi untuk mengontrol kapan teman-teman BUMDes start melakukan pelaporan dan kapan teman-teman BUMDes close di bulan tersebut melakukan pelaporan. Menetapkan tutup buku bulanan ini jangan di awal bulan, di akhir bulan, tapi harus dengan tanggal. Makanya tanggalnya itu harus yang ada di setiap bulan. Misalnya jangan sampai menetapkan tanggalnya tanggal 31 tiap akhir bulan. Nah, itu kan nanti kan ada bulan-bulan tertentu yang tidak ada tanggal 31. Biasanya kalau tutup buku bulanan itu punya jeda juga dengan tanggal berapa teman-teman BUMDes nanti akan gajian. Misalnya tutup buku di bulan Januari tanggal 25. Setiap bulan itu tutup buku tanggal 25 dan gajian tanggal 1. Nah, teman-teman BUMDes nanti punya space waktu dari tanggal 25 sampai tanggal 1 untuk menghitung rumus gajiannya, untuk menghitung dan yang lain-lain. Dan ini juga meminimalisir ketika nanti ada pekerjaan atau produktivitas usaha yang berkaitan dengan tanggung jawab. Misalnya begini, BUMDes punya BUMDesMart. Yang namanya di dunia usaha juga sering terjadi keluar masuk pekerja. Nah, meminimalisir adanya pertanggungjawaban yang belum selesai, itu ada biasanya gaji gantungan. Jadi dari tanggal 25 sampai tanggal 1 itu dibayarkan untuk bulan selanjutnya. Jadi ketika teman-teman BUMDes, pegawai BUMDes ada yang misalnya mengundurkan diri, dia wajib misalnya membuat surat pengunduran diri 1 bulan sebelumnya. Tapi kan pada kenyataannya banyak yang tiba-tiba keluar begitu saja. Nah, teman-teman BUMDes ini punya kontrol lebih dalam ketika si pegawai BUMDes ini punya gantungan gaji begitu dari tanggal tutup buku sampai tanggal gajian. Selanjutnya, teman-teman BUMDes juga wajib membuat laporan kas harian. Laporan kas harian ini sederhana. Nanti dokumen-dokumen pendukungnya, dokumen-dokumen contohnya saya share di drive saya karena memang tadi belum cukup waktu untuk saya menyusun secara keseluruhan. Membuat laporan kas harian ini sederhana, sebenarnya hanya transaksi keluar masuk dengan saldo yang ada. Terus mengkaji laporan kas harian LKH dengan financial project. Nah, tadi teman-teman di tahap perencanaan sudah menyusun financial project. Berapa unit ini akan mendapatkan pendapatan bulanan, berapa teman-teman BUMDes mengeluarkan beban setiap bulan, itu teman-teman harus ukur dengan financial project yang sudah teman-teman buat. Proyeksi dengan kenyataan yang ada, teman-teman ukur seberapa besar perbedaannya. Apakah perbedaannya bagus, positif, atau justru minus begitu. Nah, ketika minus, SOP-nya seperti apa? Mau ditetapkan evaluasi setiap bulan atau setiap 3 bulan? Begitu. Nah, oke, selanjutnya membuat laporan keuangan bulanan. Ini laporan keuangan bulanan ini adalah rekapitulasi dari laporan kas harian. Dan yang paling penting juga setiap kegiatan yang teman-teman BUMDes lakukan harus didokumentasikan. Mendokumentasikan kegiatan itu juga merupakan aspek penting nanti yang akan diperiksa oleh inspektorat dan juga dilaporkan di pertanggungjawaban Musdes. Yang terakhir di pengelola BUMDes adalah melaporkan laporan keuangan dan kegiatan. Jadi laporan keuangan dan laporan kegiatan tadi yang setiap hari setiap bulan disusun dilaporkan kepada pengawas dan penasihat setiap bulan. Lanjut. Nah, ini untuk tupoksi pengawas dan penasihat BUMDes. Pengawas penasihat BUMDes ini setiap saatnya itu wajib menerima laporan keuangan dan kegiatan dari BUMDes. Dan pengawas dan penasihat juga berkewajiban mengkaji laporan kas hariannya dengan financial project. Sama seperti tadi yang BUMDes lakukan. Mereka juga harus mengukur apakah BUMDes ini lebih besar pasak daripada tiang begitu. Terus pengawas dan BUMDes juga wajib membuat laporan evaluasi bulanan yang mana indikatornya sebenarnya ada di Permenkes Nomor 3 tahun 2021 di lampiran kedua. Laporan evaluasi bulanan ini berdasarkan dari kegiatan dan keuangan BUMDes setiap bulannya. Apakah sudah sesuai dengan rencana BUMDes? Apakah tidak keluar dari rencana BUMDes dan yang lain? Dan yang paling penting, pengawas dan penasehat BUMDes juga wajib mendokumentasikan kegiatan-kegiatan. Oke, lanjut Mbak. Nah, terus pengelola BUMDes, mundur. Nah, ini tahap pertanggungjawaban. Tadi udah tahap perjalanan, sekarang di tahap pertanggungjawaban. Di tahap pertanggungjawaban ini pengelola BUMDes sebenarnya sedikit, hanya yang pertama adalah menyusun laporan keuangan semester dan tahunan. Jadi kalau teman-teman BUMDes dari awal sudah melakukan step by step-nya tadi, semakin akhir, semakin mau tutup tahun, semakin sedikit pekerjaannya. Kenapa? Pertanggungjawaban itu terkesan rumit dan banyak sekali dokumen yang dibuat karena memang
teman-teman BUMDesnya tidak membuat itu secara disiplin begitu. Tapi kalau setiap hari, setiap bulan teman-teman BUMDes disiplin menyusun itu, maka semakin tutup tahun, maka semakin sedikit dokumen yang dibuat. Nah, dokumen yang pertama yang dibuat adalah pekerjaannya menyusun laporan keuangan semester dan tahunan. Laporan keuangan semester dan tahunan ini hanya rekapitulasi dari laporan bulanan setiap BUMDes, setiap bulan dari BUMDes teman-teman. Jadi pada akhir tahun itu sebenarnya gampang, cuman ngerekap laporan keuangan dari bulan pertama sampai bulan ke-6, dari bulan ke-7 sampai ke bulan 12, dan nantinya di akhir tahun dari bulan 1 sampai bulan 12. Terus yang kedua adalah menyusun laporan kegiatan semester dan tahunan. Sama, ini pun rekapitulasi dari laporan kegiatan setiap bulan yang teman-teman susun. Dan yang paling penting adalah menyusun rencana pengembangan usaha untuk tahun selanjutnya. Mau seperti apa pengembangannya, mau seperti apa penambahan unit usaha dan yang lain-lain. Oke, lanjut Mbak. Nah, ini dokumen-dokumen yang minimal. Ini minimal ya, ini minimal dokumen yang teman-teman BUMDes harus buat setiap tahun atau setiap semester. Yang pertama adalah kas bulanan. Kas bulanan ini teman-teman wajib buat. Yang kedua adalah buku aset. Yang ketiga neraca, laba rugi, pajak penghasilan, perubahan ekuitas, jurnal, dan buku besar. Ini pun sebenarnya hanya merekapitulasi karena kas bulanan ya sudah teman-teman buat setiap bulan. Buku aset pun setiap teman-teman membelanjakan aset, membeli aset, dan teman-teman catat di buku aset. Neraca itu secara otomatis kalau teman-teman menggunakan sistem, saya rasa sih sudah tidak mungkin ada BUMDes atau ada badan usaha yang membuat neraca secara manual. Itu justru akan menjadi keliru. Neraca ini sudah tidak teman-teman buat lagi, karena neraca ini akan menjadi output ketika teman-teman menginput kas bulanan, buku aset, dan yang lain-lain, akan menjadikan sebuah neraca. Termasuk laba rugi pun teman-teman tidak perlu menjumlah lagi. Ketika teman-teman sudah menginput seluruh transaksi yang dibutuhkan oleh sistem, maka neraca dan laba rugi ini akan otomatis keluar menjadi transaksi. Yang selanjutnya teman-teman juga menyusun pajak penghasilan. Kalau memang laba, nanti di laba rugi ini akan melihat berapa teman-teman yang harus dibayar pajaknya. Apakah mau mengikuti pajak yang tertulis akuntansi atau yang tidak. Kalau misalnya yang terbukukan itu 22% dari laba bersih. Kalau yang tidak terbukukan, teman-teman akan dihitung 0,5% dari omset. Tinggal teman-teman pilih mau seperti apa. Dan perubahan ekuitas ini adalah perubahan dari total keuangan teman-teman BUMDes pas awal dan seketika akhir pertanggungjawaban. Jurnal dan buku besar juga sama, tinggal teman-teman input saja sesuai dengan sistem yang teman-teman gunakan. Sederhana. Oke, lanjut Mbak. Nah, untuk tadi laporan keuangan, nah ini untuk laporan kegiatan bulanan yang teman-teman harus buat di sisi manajemen. Yang pertama adalah laporan kegiatan bulanan, rekapitulasi dari bulan awal BUMDes berjalan sampai di akhir tahun tersebut. Terus dokumentasi, terus pendataan masalah-masalah yang terjadi, dan rencana proyeksi pengembangan BUMDes tersebut. Lanjut. Nah, ini untuk tugas pengawas dan penasehat BUMDes ketika menghadapi musdes pertanggungjawaban. Yang pertama adalah sebelum dilaksanakan musdes, si pengawas dan penasehat ini wajib mengkaji laporan keuangan semester dan tahunan dari BUMDes. Tergantung ya. Kalau musdes pas semesteran, berarti yang dikaji adalah laporan semesteran. Kalau tahunan ya berarti tahunan. Setelah dikaji dibuat poin-poin evaluasi dari pengawas dan penasehat. Terus mengkaji juga laporan kegiatan semester dan tahunan. Dikaji apakah sudah sesuai rencana, berapa banyak dari rencana yang dibuat dengan indikator keberhasilan yang sudah dilakukan. Dibuat kajian laporan kegiatannya. Dan mengkaji juga rencana pengembangan usaha yang diusulkan oleh BUMDes. Dan yang paling penting adalah si pengawas dan penasehat ini harus mengajukan pertanggungjawaban melalui musdes kepada BPD maksimal 3 bulan setelah tutup buku semester. Oke, poin yang terakhir ini saya mengacu karena memang tidak diatur secara lebih detail di regulasi tentang BUMDes. Ini saya mengacu ke BUMD di tingkat kabupaten. Itu mereka biasanya melakukan saya lupa nama istilahnya apa ya, rapat umum pemagang RUPS. Nah, di BUMD itu biasanya melakukan RUPS itu diberikan waktu maksimal di bulan Maret, misalnya tahun 2021 dipertanggungjawabkan. Nah, maksimal ini RUPS-nya ini dilaksanakan Maret 2022. Artinya 3 bulan setelah tutup buku semester atau setelah tutup buku tahunan.
Jadi Musdes itu bukan di bulan Desember. Misalnya Musdes di tanggal 20 Desember. Nah, jangan. Karena setelah tanggal 20 itu masih terhitung tahun itu juga gitu. Tapi dilaksanakannya justru setelah akhir tahun Desember, entah nanti di bulan Januari, tapi maksimal di bulan Maret. Sama halnya misalnya ketika membuat laporan semesteran di bulan Juni. Jangan di bulan Juni nih laporan semesterannya, tapi di bulan Juli, Agustus, atau September. Itu dilaksanakan Musdes semesterannya begitu. Dan teman-teman Bumdes juga nantinya punya space waktu untuk mengkaji lebih dalam apakah sudah sesuai, apakah sudah betul atau belum laporan pertanggungjawabannya, termasuk pengawas dan penasehat. Nah, hasil pengajuan tadi itu diajukan kepada BPD melalui diajukan kepada BPD untuk dilaksanakan Musdes pertanggungjawaban. Nah, ini ada sesuatu yang menarik. Banyak sekali bumdes-bumdes yang masih struktur organisasinya itu pengawasnya itu adalah BPD. Betul nggak, Matias? Betul ya? Ya. Nah, padahal kalau memang banyak yang juga, Kang, ada nggak regulasinya yang melarang pengawas itu BPD? Kalau yang melarang atau indikator bahwa pengawas BUMDes itu bukan BPD, itu memang saya cari belum ketemu. Tapi kalau kita cari di beberapa pasal lainnya, itu banyak yang menggarisbawahi bahwa pengawas BUMDes itu sebaiknya jangan BPD. Kenapa? Pertama, ketika di berita acara Musdes nanti, yang akan menandatangani salah satu yang akan menandatangani penetapan Musdes itu, berita acara Musdes itu adalah ketua BPD. Termasuk di situ ada ketua pengawas. Nah, bagaimana ceritanya di satu berita acara ada 2 tanda tangan orang yang sama dengan jabatan yang berbeda. Itu yang pertama pertimbangannya. Yang kedua, BPD ini adalah sebagai lembaga yang akan melaksanakan Musdes pertanggungjawaban Bumdes. Mungkin bisa dibilang hakim lah, salah satu hakim yang ada di dalam Musdes. Bagaimana seseorang yang punya peran penting di dalam Musdes ternyata dari awal sudah tahu kesimpulan laporan pertanggungjawaban Bumdes tersebut begitu. Ini menjadikan posisi pengawas tidak sehat begitu. Karena pengawas ini pun perlu dinilai gitu, perlu dievaluasi. Nah, yang mengevaluasinya ini adalah Musdes. Nah, Musdes ini yang melaksanakan BPD, maka otomatis si BPD dengan pengawas Bumdes ini harus adalah orang yang berbeda. Oke, lanjut, Mbak. Nah, ini dokumen untuk pengawasnya. Itu sebenarnya sederhana, hanya laporan pengawasan. Laporan pengawasan ini adalah rekapitulasi dari laporan yang tadi dibuat oleh pengawas setiap bulannya dan dokumentasinya begitu. Oke. Nah, nanti ketika melaksanakan Musdes pertanggungjawaban, kurang lebih atau minimalnya ada beberapa poin penetapan. Yang pertama, di Musdes FLJ ini menerima atau meminta perbaikan LPJ pertanggungjawaban. Jadi bukan berarti ketika Musdes pertanggungjawaban dilaksanakan itu otomatis diterima laporannya, begitu tidak juga. Karena nanti kalau misalnya ternyata hasil Musdes ini Musdes memutuskan bahwa laporan pertanggungjawaban Bumdes ini kurang sempurna, minta diperbaiki, ya itu menjadi kewajiban Bumdes untuk memperbaiki. Tapi kalau menerima ya sudah berarti menerimanya selesai. Atau mungkin ada juga opsi menerima dengan catatan, diterima laporan pertanggungjawabannya, tetapi ada catatan-catatan yang harus dipenuhi nanti. Selanjutnya di Musdes pertanggungjawaban ini juga Musdes berkewajiban menetapkan laba atau rugi. Sebelum menetapkan PADes, ditetapkan dulu Bumdes ini laba atau rugi berdasarkan hasil laporan. Dan tidak serta-merta ketika di laporan keuangannya rugi atau untung. Nah, makanya dikaji di dalam Musdes ini apakah laporan keuangannya ini sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi dan memang sesuai dengan realita di lapangan. Nah, setelah ditetapkan laba atau rugi, kalau misalnya rugi ya sudah tidak berlanjut ke poin selanjutnya. Tetapi ketika laba, maka ditetapkan poin penetapan PADes. Walaupun di ADART itu sudah ada presentasi berapa PADes yang dibuat atau PADes yang ditetapkan untuk keuntungan Bumdes, tetapi di Musdes ini juga harus ada penetapan PADesnya lagi. Karena nanti di penetapan PADes ini sifatnya mutlak di Musdes itu, wajib ditetapkan PADesnya. Selanjutnya, menetapkan rancangan Perdes dan pengembangan Bumdes.
Nah, sebelum ke situ saya ini kebaliknya. Poin terakhir dulu, menetapkan waktu penyetoran PADES. Jadi ketika Musdes dilaksanakan, BUMDesnya misalnya punya keuntungan 100 juta. Dari 100 juta itu misalnya untuk PADES 25% contoh. Nah, 25 jutanya ini bukan berarti harus diberikan saat Musdes. Tidak diberikan saat itu juga di Musdes gitu. Tetapi di Musdes itu menetapkan kapan waktu penyetoran PADES. Kenapa bunyinya begini? Karena ada kemungkinan PADES-nya ada, labanya BUMDesnya laba, PADES-nya ada, tetapi uangnya nggak ada. Dan itu tidak selalu itu sebuah kesalahan, tidak selalu itu sebuah kebohongan. Bisa jadi BUMDesnya sudah punya surplus, sudah punya keuntungan, tetapi berbentuk piutang misalnya. Nah, piutang ini nanti yang wajib diselesaikan misalnya sampai bulan Februari atau sampai bulan Maret. Nah, nanti di sini Musdes berkewajiban menetapkan kapan waktu menyetorkan PADES. Disetorkannya melalui rekening. Kenapa ini penting? Karena ini juga berfungsi untuk nantinya bendahara KUR keuangan ya, kalau nggak salah keuangan atau kasih keuangan atau intinya bendahara desa memasukkan PADES itu ke Siskedesnya begitu untuk menetapkan berapa besaran PADES yang disetorkan oleh BUMDes. Dan penyetorannya itu tidak harus pas Musdes. Tapi nanti bisa ditetapkan di Musdes kapan, misalnya tanggal maksimal PADES disetorkan tanggal 20 Februari 2023 misalnya. Nah, nanti BUMDes ini wajib menyetorkan PADES secara rekening maksimal tanggal 20 Februari. Ditetapkan di sana. Nah, setelah penetapan PADES, ditetapkanlah rancangan Perdes dan pengembangan BUMDes, termasuk nanti peruntukan PADES ini untuk apa. Di sini bisa ditetapkan. Misalnya, dari hasil keuntungan tadi, dari hasil pengembangan usaha tadi, mau ditambahkan modal lagi, atau mau dikembangkan lebih jauh lagi, dibuat lagi Perdesnya. Perdes pengembangan BUMDes seperti ini, Perdes penambahan modal BUMDes sekian. Nah, rancangan Perdes yang akan dikeluarkan di tahun selanjutnya, itu dianalisa dan berdasarkan penetapan Musdes pertanggungjawaban di BUMDes tahun sebelumnya. Begitu. Udah kayaknya. Sudah. Oke. Iya, menarik sekali teman-teman apa yang sudah disampaikan oleh pemantik kita hari ini. Jadi kalau bisa kami memberikan apa istilahnya gambaran bahwa Mas Falah ini adalah yang secara langsung melakukan proses pertanggungjawaban BUMDes karena beliau adalah direktur BUMDes. Jadi artinya paham betul terkait dengan pertanggungjawaban. Dan itu pasti juga sudah disesuaikan dengan regulasi yang mengatur. Ada beberapa poin yang menarik tadi, Mas. Jadi nanti kita akan bahas di forum diskusi. Teman-teman bisa langsung menyampaikan pertanyaan ataupun sharing pengalaman terkait dengan pelaporan pertanggungjawaban BUMDes. Mungkin yang bisa kami garis bawahi, sudahkah desa dampingan kita melakukan proses laporan pertanggungjawaban di awal tahun sesuai dengan regulasi yang mengatur seperti yang telah dilaksanakan oleh BUMDes Kasanah yang direkturnya pada hari ini memberikan materi terkait ini. Baik teman-teman, bisa langsung open mic atau raise hand dulu untuk menyampaikan sesuatu tentang topik sore hari ini. Bagi saya menarik Mas Falah tadi terkait dengan apa itu badan pengawas yang ada di BUMDes. Karena tadi disebutkan bahwa badan pengawas itu kan memang diregulasi di PP 11 2021 tentang BUMDes itu kan tidak disebutkan secara pasti bahwa BPD boleh terlibat atau tidak gitu ya. Betul. Nah, tidak menutup kemungkinan di desa dampingan teman-teman, bahkan di desa dampingan kami itu BPD ikut menjadi pengawas. Kemarin memang ada beberapa hal yang perlu dicermati keterkaitan dengan ini bahwa mana mungkin BPD kan pengawas, mana mungkin nanti juga mengawasi kinerja jadi pengawas di antara pengawas karena memang BUMDes itu kan bagian dari pemerintah desa meskipun berdiri sendiri tapi tetap ada kaitannya keterkaitan dengan penyertaan modal. Ini menarik, kita perlu diskusikan. Jadi teman-teman bisa langsung raise hand untuk berbagi pengalaman, berbagi ilmu, sharing pengetahuan tentang topik sore hari ini, penyusunan. Dan mungkin sedikit informasi juga, betul tadi apa yang Mbak Tia sampaikan,
materi tadi berdasarkan pengalaman pribadi di desa saya dan juga di beberapa desa yang sering berkomunikasi dengan saya. Banyak hal yang memang kita sesuaikan. Banyak hal yang kita sesuaikan, kenapa? Karena kita juga menyesuaikan dari berbagai macam pengalaman. Jadi intinya BUMDes Parakan ini sudah pernah diperiksa langsung oleh BPKP, diperiksa langsung oleh inspektorat. Terus contoh misalnya ketika bicara kenapa BPD itu muncul, awalnya juga bukan berdasarkan regulasi, tapi memang dari pengalaman. Ketika Musdes pertama kali, jadi jadi membingungkan gitu ketika di Musdes. Ketika BPD mau nanya, loh Bapak kan pengawas, Bapak sudah tahu gitu apa yang terjadi di BUMDes. Bagaimana ini harus ditanyakan lagi di Musdes. Itulah kurang lebih. Oke, jadi memang akan terjadi double pengawasan. BPD mengawasi dirinya sendiri pada waktu menjadi pengawas di BUMDes, bisa dibilang seperti itu. Tapi juga enggak bisa dia, Mas, artinya karena di regulasi juga tidak ada larangan. Yap. Akhirnya kode etiknya juga membingungkan seperti ini. Ya. Baik, betul, Mbak. buka forum diskusinya. Di sini tidak ada yang open video. Ada Pak. Iya, Mbak Laila Wahyuni, monggo langsung open mic. Halo, ya. Oh, Mbak Laila. Udah jelas? Ini. Ya. Bisa. Saya mungkin berbagi saja. Jelas ya suaranya? Jelas. Yang memang terkait dengan BPD menjadi pengawas, kalau diregulasi dulu Permendes 4 tentang BUMDes, itu peran BPD itu adalah ada tugas BPD itu pertanggungjawabannya adalah meminta pertanggungjawaban kepala desa dalam hal fungsi pembinaannya terhadap BUMDes. Jadi kalau dia menjadi pengawas juga, intinya merendahkan diri loh gitu bahasanya. Jadi karena kalau dia menjadi penasihat, jadi pengawas, dia kan di bawah komando dari kepala desa. Sementara di dalam fungsinya sebagai BPD, dia adalah meminta pertanggungjawaban penasihat, dalam hal ini adalah kepala desa, bagaimana fungsi pembinaannya terhadap BUMDes. Jadi ada overlapping di situ jabatan dan juga tusinya, tugas pokok dan fungsinya. Lebih idealnya memang diminta yang jadi pengawas itu adalah warga masyarakat yang memang menguasai terkait tentang hal kepengawasan. Itu mungkin berbagi pengalaman saya dulu, jadi beberapa mendampingi BUMDes ketika musyawarah desa, masyarakat juga dari pengawas diambil dari BPD aja gimana Bu. Jadi saya sarankan seperti ini loh, konsekuensinya seperti ini, apakah ke Bapak BPD atau ini sanggup enggak seperti ini. Artinya nanti kan akan ada kondisi ketika mereka melakukan pengawasan dan mereka juga meminta pertanggungjawaban, akhirnya sisa-sisa saja laporannya. Kan seperti itu. Nah, itu mungkin sekedar berbagi gitu. Mungkin demikian. Makasih Mbak Tia. Iya, Mbak Laila Wahyuni, terima kasih. Jadi pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Laila Wahyuni itu sama seperti yang disampaikan oleh Mas Falah tadi. Artinya bagaimana mungkin satu berita acara ditandatangani oleh dua, yang satu pengawas memang melakukan pengawasan untuk pemerintah desa yaitu BPD, yang satunya lagi dia juga pengawas di BUMDesnya. Jadi ini memang berkaitan erat dengan tugas kita selaku pendamping pada waktu proses musyawarah desa untuk penyusunan ADART, karena dalam kepengurusan pengawas itu kan masuk dalam ADART-nya BUMDes. Jadi bagaimana kita memfasilitasi kemudian memberi arahan dan masukan ke pemerintah desa pada waktu proses membentuk pengawas yang ada di BUMDes seharusnya seperti apa dan alasannya apa. Jadi nanti kita bisa memberi masukan untuk desa yang belum terlanjur, tapi banyak juga yang memang sudah terlanjur, termasuk di desa dampingan kami itu ya pengawasnya, kalau penasihat kan ex officio pemerintah desa, kepala desa. Sedangkan pengawasnya kemarin pada waktu nyusun ADART ya salah satu dari pengawas itu memang BPD masuk di dalamnya. Jadi nanti kita akan kembali merefresh untuk memberi masukan ke pemerintah desa untuk
seharusnya tidak seperti yang saat ini terjadi. Baik, sudah ada yang raise hand. Monggo langsung, tadi siapa yang raise hand? Bisa langsung open mic. Nggih. Mas Fauzan, bisa langsung yang open video di sini. Ada Mas Fauzan, TPP dari, mari teman-teman, kita berbagi ilmu seperti yang disampaikan oleh Mbak Laila Wahyuni tadi, sangat memberi apa ya istilahnya referensi untuk kita mendampingi desa dalam menyusun ADART-nya desa, sehingga dalam membentuk badan pengawasnya BUMDes itu sebaiknya BPD tidak masuk di dalamnya. Oke, ilmu baru ini teman-teman, dan sekaligus memang ada temuan langsung yang terjadi di Kabupaten Bogor keterkaitan dengan badan pengawas ini, karena secara langsung sudah ada temuan dari inspektorat yang badan pengawas kenapa BPD masuk di dalamnya. Oke, teman-teman, tadi ada yang raise hand, bisa langsung open mic. Di sini ada Mas yang sudah open video, Mas Fauzan. Oke. Oke. Baik, sambil menunggu ada yang bertanya ataupun yang berbagi pengalaman terkait dengan penyusunan laporan pertanggungjawaban BUMDes, ada pertanyaan lagi Mas Falah. Jadi kita memang perlu sharing ya, terkaitan dengan ini. Jujur, yang ada di desa dampingan kami untuk penyusunan laporan pertanggungjawaban belum serinci yang seperti yang dipaparkan oleh Mas Falah tadi. Cuma mungkin ini memang perlu pemahaman bersama, artinya yang diketahui oleh pemerintah desa maupun badan penasehat, badan pengawas ketika melakukan pertanggungjawaban, yang dipertanggungjawabkan ya hanya laporan keuangannya saja. Artinya tahun ini rugi atau tidak, kemudian tahun ini jika memang ada apa itu istilahnya penambahan modal atau penyertaan modal bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, hanya sebatas itu. Tapi setelah ada paparan dari Mas Falah ini, kami jadi lebih apa istilahnya nanti bisa memberi pendampingan ke pemerintah desa meskipun tidak plek seperti apa yang ada di Permendes PDTT nomor 3 tahun 2021, tetapi paling tidak laporan itu memuat seperti apa yang sudah disampaikan oleh Mas Falah. Baik. Gini Pak, udah ada yang nanya belum? Belum, monggo. Okay. Sebenarnya rinci atau tidaknya, detail atau tidaknya ini juga berpengaruh dengan seberapa besar BUMDes ini memberikan dampak. Contoh begini, saya juga ada beberapa desa yang saya coba dampingi secara eksternal. Ketika BUMDesnya ini sudah bisa memberikan dampak, misalnya gaji untuk pengawas, gaji untuk penasehat, itu juga akan berdampak ke seberapa detail laporan tersebut harus dibuat. Contoh begini, si pengawas ini di salah satu desa ya, di Sukamakmur, di Kecamatan Ciomas juga, pengawas ini punya gaji sekitar 1,5 juta, dan penasehatnya ini 2 juta, kurang lebih 2 juta. Nah, ketika perjalanannya, itu juga ternyata makin menguatkan kepekaan para pengawas dan penasihat ini terhadap seberapa detail BUMDes membuat laporan. Jadi ketika dilihat di laporan keuangan ada beban SPPD, beban SPPD. Jadi di BUMDes yang di BUMDes saya dengan BUMDes beberapa dampingan saya itu kita sudah menggunakan SPPD, Mbak. SPPD itu misalnya BUMDes saya ada undangan rapat di kecamatan, ada undangan kegiatan di kabupaten atau di luar kabupaten. Itu selain biasanya kita dapat uang saku, BUMDes pun mengeluarkan anggaran operasional untuk pengurus yang berangkat begitu. Nah, si pengawas dan penasehat ini akan lebih mencermati benar nggak kegiatan tersebut ada, mana surat dokumentasi undangannya, mana SPPD cap dan yang lain-lain. Nah, itu akan berjalan seiring waktu kalau dampak yang diberikan oleh BUMDes ini sudah juga terasa oleh orang-orang yang terlibat di sana. Oke, Mas Falah, ini ada yang raise hand. Pak Nur Razki, monggo langsung open mic. Ya, terima kasih. Selamat sore. Saya sampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara sekalian, ada yang mungkin terlupakan atau belum detail dibaca oleh teman-teman di
di PP nomor 11 tahun 2021 itu tentang pengawas, kita harus membedakan antara BPD itu punya fungsi pengawasan terhadap seluruh aktivitas kegiatan anggaran di desa, berbeda dengan pengawas BUMDes. Pengawas BUMDes diatur di pasal 28. Jelas itu bukan BPD, adalah perorangan profesional. Pengawas BUMDes itu adalah dari unsur perseorangan dan profesional. Coba dibaca lagi itu. Insya Allah akan ketemu. Jadi cuma BPD itu memang fungsi pengawas seluruhnya. Seluruh kegiatan itu. Cuma artinya apa? Di dalam pengawasan terhadap aktivitas BUMDes itu, BPD tidak sampai dengan masuk pada ke dalam, yaitu apa? Pengawasan internal, pengawasan yang monitoring. Gitu. Jadi beda. Jadi supaya kita tidak terjebak dengan mendiskreditkan BPD ini jeruk makan jeruk. Ini sebenarnya tidak jeruk makan jeruk. Itu pasal 28 ayat 1, 2, 3 itu jelas sekali bahwa pengawas sebagaimana dimaksud di pasal 15 diangkat oleh musyawarah desa itu untuk BUMDes dan musyawarah antar desa untuk BUMDes bersama. Di ayat 3-nya itu bahwa yang dimaksud pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Ini ayat 2-nya itu adalah memilih dari pengawas sebagai dimaksud dari nama-nama yang diusulkan oleh kepala desa dan BPD. Jadi yang berhak mengusulkan memang kepala desa dan BPD, tapi dari siapa? Dan unsur masyarakat. Lalu di situ bahwa sebagai pengawas itu adalah merupakan orang perorangan yang harus memenuhi persyaratan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku, dan sebagainya. Nah, itu normatifnya seperti itu. Jadi mohon disimak kembali supaya nanti kita tidak disangkanya nanti kita kelewatan membaca. Itu saja saya ingatkan. Terima kasih. Siap. Assalamualaikum. Sedikit menambahkan. Ya. Pak Terima Tias. kasih Mas Nur Razuki. Oke. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Falah tadi seperti yang sudah dipaparkan bahwa itu menjadi temuan dari inspektorat ketika melakukan pengawasan di salah satu BUMDes yang ada di kabupatennya Mas Falah. Jadi artinya ketika ada BUMDes yang pengawasnya salah satunya adalah BPD, akhirnya menjadi pertanyaan di situ ketika ada pengawasan dari APIP atau dari inspektorat. Baik teman-teman. Oke, ada yang open mic, ada Mas Muhammad Nazir, PD dari Nini, bisa beri kesempatan karena beliau open video. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tias. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, menarik tadi. Jadi betul tadi bahwa dalam konteks dalam badan pengawas itu adalah persorangan tapi profesional. Jadi konteks di sini adalah soal kemampuan di dalam konteks untuk mengawas di dalam pelaksanaan usaha dilakukan oleh para pengurus itu direktur. Jadi itu sudah clear. Kamu biasanya menjadi begini pertanyaan. Oke, dalam proses musyawarah terjadi, tapi di antara pada forum pada saat pembentukan itu badan pengawas yang diusulkan tadi oleh Bapak bahwa soal disukai oleh pemerintah desa dengan BPD. Tapi di dalam forum itu ternyata bahwa dia disepakati bahwa yang mempunyai konsep di dalam proses untuk melakukan pengawasan karena dia punya pengalaman atau mungkin dia punya keilmuan, sehingga tapi salah satu di antara dia adalah bagian dari anggota BPD. Nah, ini juga menjadi pertanyaan bahwa kita bahwa apakah ini pada konteks orang yang terpilih disebut kan tidak mungkin akan masuk lagi menjadi mewakili BPD yang ada badan pengawas. Tapi kan kita butuhkan ini soal keprofesional. Kebetulan yang hadir pada forum itu adalah orang yang betul-betul dari anggota BPD tapi didukung oleh semua para peserta forum bahwa ini betul bahwa forum punya integritas untuk dalam rangka pengawasan tapi tidak mewakili BPD-nya. Tidak mewakili BPD-nya. Karena ini soal bagaimana untuk di dalam menjalankan soal BUMDes ini.
Nah, yang kedua, tadi soal didiskusikan soal SHU ya. Jadi tadi soal pengalaman bagaimana SP2D kalau kita perjalanan dinas. Jadi kan jelas kita dalam konteks di anggaran rumah tangga, dalam pembagian SHU itu kan ada beberapa item. Namun kemarin pada saat kita proses di dalam untuk mengurus ini pada hukumnya desa Bundes, ini soal dalam konteks pembagian SHU sampai tidak ada lagi bahwa penguatan modal. Karena konsep ini harus kembalikan dulu bahwa presentasi masuk ke pemerintah desa. Nah, menurut saya bahwa ini pengamputasian terhadap pengembangan dirinya. Jadi biarpun juga dalam konteks kita dalam biasanya, baik itu pengembangan di koperasi atau apa, ya biarkan dia juga di dalam SHU itu adalah bagian dari bagian presentasi dari SHU sebagai pengembangan usahanya. Jadi dia ada tinggal di situ. Jadi kami punya pengalaman kemarin itu dalam konteks penyetoran masalah PAD. Jadi harus memang dieksekusi karena walaupun itu hari bahwa sistem transfer karena kita ini mau Bundes ini pada saat kita mau tutup buku yang namanya uang cash itu harus masuk ke rekening Bundes sehingga sistem transfer kita memang tidak terlalu lama. Begitu tutup ITH umpamanya ini hari kita musdes penetapan pertanggungjawabannya, maka besoknya pengurus Bundes harus transfer dari rekening desa, dari rekening Bundes ke rekening desa sebagai bagian dari PAD desa. Biarkan di situ, biarkan untuk apa? Ya nanti digali nanti dalam konteks di musrembannya bagaimana untuk dilakukan. Karena terus terang ya, kepentingan di dalam pengembangan Bundes itu sekarang di masyarakat itu paling perhatian besar. Karena kenapa? Terutama di BPD perangkat desa. Karena bisa saja PAD desa itu bagian daripada peningkatan insentifnya. Nah, itu yang juga banyak dikejar. Saya bilang mana mungkin akan kita mendapatkan pendapatan yang lebih banyak insentif bagi kalau Bundes ini tertati-tati. Jadi makanya kita perhatian besar di dalam pengembangan Bundes. Saya kira itu. Jadi mudah-mudahan ini juga pembicaraan lebih serius soal konsep adanya BPD, tapi bukan mewakili BPD, tapi perseorangan karena profesionalnya. Saya kira itu Mbak Tias. Terima kasih. Oke, ya Mas. Terima kasih. Saya respon, Mbak. Iya. Oke, baik, betul sekali kalau bicara regulasi, bicara normatifnya adalah begitu. Saya coba cerita tentang apa yang memang dialami. Di Kabupaten Bogor juga sama, banyak hampir semua pengawas yang dari unsur BPD itu mewakili secara perseorangan. Betul. Ada mendasari itulah, mendasari perseorangan dan profesionalisme. Karena mungkin mereka sudah terbiasa melakukan peran pengawasan, mungkin juga bisa menjadi pengawas Bundes. Tapi pada poinnya di sini, ketika pelaksanaan musdes, ini yang menjadi tumpang tindihnya. Mulai pertama yang dari inspektorat itu ketika ngelihat tanda tangan misalnya. Ada di satu desa yang ketua BPD-nya juga memang punya peran pengawasannya yang luar biasa bagus dari sisi keuangan, dari sisi apapun dia menguasai. Tetapi pada ketika berita acara musdes tersebut, ini bingung. Di situ kolom tanda tangannya juga jelas ketua BPD, ada ketua dewan pengawas. Nah, si inspektor ini nanya, kok bisa namanya sama gitu, dan memang orangnya sama. Itu yang pertama. Nah, kalau yang tadi yang terakhir yang hasil usaha ya, yang pembagian hasil usaha. Di pembagian hasil usaha juga sendiri ada. Di sana sudah jelas poinnya, ada buat pengembangan usaha, ada buat PADS dan yang lain-lain. Nah, terkait dengan sistem transfer dan yang lain-lain, kalau di BUMDes itu mungkin akan ada banyak hal yang dipertimbangkan ketika berbicara menyangkut uang cash ataupun transfer. Misalnya begini, di akhir tahun uang kas BUMDes itu ada 30 juta misalnya. Ditransfer di rekening misalnya ada 5 juta. Keuntungan akhirnya di 20 juta. Nah, di BUMDes itu nggak serta-merta ketika tutup tahun di tahun tersebut, itu uang kas itu harus disetorkan ke rekening tersebut semua. Kenapa? Karena ada pertimbangan bisnis yang memang perlu diselamatkan oleh BUMDes. Terjalan. Ya, tutup tahun buku bukan berarti kan tutup kegiatan usahanya begitu. Contoh begini, ketika kita menjalankan proyeksi usaha produksi atau jual beli beras dengan sistem konsinyasi. Ketika tutup buku, closing, klien kita, supplier kita itu mereka nggak mau tahu, kita tetap harus bayar sesuai dengan tanggal waktu yang ditentukan. Makanya itu, kalau kita mengacu ke BUMD yang ada di daerah, mereka itu diberikan keleluasan waktu ketika RUPS, kapan mereka akan menyetorkan transferan PADS tersebut, begitu Mas.
Bisa juga. Oke. Seperti itu ya. Jadi apa yang disampaikan oleh Mas Falah memang kolaborasi yang pas antara regulasi dengan apa istilahnya pengalaman yang sudah dialami langsung beliau ketika melakukan pertanggungjawaban dan ada temuan terkait dengan yang dipertanggungjawabkan. Baik teman-teman, di sini ada yang menulis di chat berkaitan dengan apakah penyaluran dana desa ke BUMDes tanpa ditandatangani atau diketahui oleh pengawas itu sah. Jadi kalau pencairan dana desa penyaluran itu yang kita tahu untuk penyertaan modal dikeluarkan melalui pembiayaan. Jadi nanti kwitansinya sesuai dengan pengelolaan keuangan desa itu kan tetap antara bendahara desa dengan kaur kasih yang membidangi, kemudian kalau bisa memang harus melalui rekening kas, jadi nanti ditransfer ke rekening kasnya BUMDes yang kita tahu seperti itu, atau mungkin bisa langsung dijelaskan oleh Mas Falah. Monggo Pak, kalau itu kayaknya lebih ranah PLD. Jadi Mas Ali Akbar yang dari Padang nanti bisa melihat keterkaitan dengan wewenang dan tugasnya pengawas itu ada di PP 11 2021 tentang BUMDes ada di pasal 28. Jadi nanti kewenangannya apa, kemudian haknya apa, itu semua ada di sana. Kalau keterkaitan dengan ini belum masuk dalam wewenangnya pengawas. Jadi kalau penyaluran dana desa lebih ke teknis pengelolaan keuangan desa, jadi dari bendahara desa masuk ke rekeningnya rekeningnya BUMDes seperti itu. Ada yang raise hand, Mas Zulkarnaini. Langsung open mic. Monggo, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini Pak, Bu, menarik juga pembahasan tentang BUMDes. Ini merupakan pengalaman kami juga dalam hal MUFDes dan pengelola BUMDes, pengurus BUMDes. Jadi ada desa yang memang tidak ada SDM atau kurang SDM untuk pengelola BUMDes. Jadi terpaksa yang diangkat itu yang menjadi pengurus BUMDes adalah BPD. Bahkan bukan satu BPD, ada 1 dan 2 BPD yang memang pengelola BUMDes. Jadi terhadap desa ini gimana? Karena kan maksudnya kurang ya. Yang ada cuma itu aja orangnya gitu. Jadi terpaksa terpilihlah sebagai pengurus BUMDes. Kalau memang begitu juga tentang aturan yang memang belum ada yang pasti ya, belum ada pasti yang melarang BPD terhadap pengawas atau pengurus BUMDes. Saya rasa itu sudah Pak. Siap, Mbak Tias atau mau langsung? Langsung, Mas Falah. Oke, kalau pengawas, kalau dari pengalaman BPD jadi pengawas aja udah banyak hal yang memang kurang ideal begitu. Bukan kurang tidak bagus ya, tapi kurang ideal. Apalagi jadi pengelola. Ada juga di Kabupaten Bogor pernah saya datang ke satu desa yang mana ketua BUMDesnya ini merangkap ketua BPD. Ada yang begitu. Nah, memang banyak kalau kita berangkat ke sana, kita juga perlu berangkat ke bagaimana fungsi BUMDes tersebut didirikan begitu. Ada BUMDes yang dibangun atas dasar gengsi, atas dasar harus ada formalitas dan yang lain-lain, atau atas dasar usaha. Karena kalau berdasarkan analisis usaha atau berdasarkan potensi BUMDes itu dibangun, saya yakin tidak mungkin. Saya yakin tidak mungkin ada 2 jabatan yang dilakukan, karena ini kan kenapa BPD bisa jadi pengelola BUMDes karena kekurangan SDM. Kenapa kekurangan SDM ya? Karena memang BUMDesnya juga secara potensi belum siap untuk didirikan begitu. Bahkan saya pernah berbincang dengan beberapa tenaga ahli dan juga
dinas DPMD, membangun BUMDes itu bukan hanya berdasarkan gengsi dan yang lain-lain, tapi memang harus berdasarkan kebutuhan. Apakah di desa tersebut sudah siap dibangun BUMDes atau belum? Dan banyak juga yang terjadi, desa-desa mengatakan bahwa tidak ada SDM, padahal sebenarnya desanya sendiri pun tidak pernah mempublis, mensosialisasikan terkait dengan penerimaan pengurus BUMDes misalnya, atau seleksi pengurus BUMDes. Karena saya yakin di setiap desa pasti ada lokal hero. Ada lokal hero yang mereka punya keinginan untuk merubah dan membangun ekonomi di desa tersebut. Tinggal bagaimana desa itu memfasilitasi mereka dan menyiapkan berbagai macam kemungkinan untuk memfasilitasi BUMDes itu terus berkembang. Oke, seperti itu. Kasusnya Mas Zulkarnaini ini banyak terjadi juga. Artinya ketika desa melaksanakan musyawarah desa untuk membentuk badan pengawas dan pengelola, karena untuk pengawas dan pengelola kan ditentukan di forum musyawarah desa, itu merasa kesulitan dengan orang yang mau dan mampu untuk mengelola BUMDesnya. Jadi memang perlu ibarat semut itu perlu adanya gula yang manis sehingga memiliki daya tarik untuk mau menjadi pengawas maupun pengelola BUMDes. Baik, Mas Nur Rozuki, mungkin ada yang perlu ditambahkan? Open mic dari tadi, raise hand. Baik, singkat saja yang ingin saya sampaikan. Apapun alasannya, bahwasanya BPD itu menjadi pengawas karena orang per orangnya, itu adalah alibi dengan dalih oknum. Perorangan kalau sudah menjabat di desa itu jabatannya melekat pada orang itu. Jadi tidak bisa, jangan dibuat alibi-alibi macam itu. Entah kenapa, desa itu hanya dikelola 7 orang nanti. Kenapa tidak ada orang yang lain? Yang kedua adalah bahwa benar yang dikatakan oleh narasumber, selama ini belum pernah dikasih kesempatan mereka anak-anak muda itu. Bukan tidak mungkin adanya figur-figur lokal genius di situ. Bahkan ada orang-orang lokal hero itu ada. Ini menunjukkan apa? Kegagalan pemerintah desa di dalam menyiapkan generasinya. Memalukan itu malahan desa. Jadi jangan berpikir bahwa tidak ada yang lain. Nah, kalau sementara ini ada anak-anak muda yang belum begitu mampu, tanggung jawab desa, tanggung jawab pembina BUMDes adalah apa? Yang membinanya. Jangan bukankah kita ini bisa seperti ini dulu karena kita juga masuk di TK, PAUD, kan ya kan? Kalau semuanya itu dianggapnya itu TK, PAUD jadi jangan. Ayo kita ubah pola pikir ini. Kasih kesempatan yang muda, bina yang muda. Karena apa? Masa depan desa itu ada di mereka. Terima kasih. Mbak Tias, monggo. Terima kasih Mas Nur Rozuki. Dan kita selaku TPP punya peran di sini. Bagaimana proses musyawarah desa dalam pembentukan ADART yang di dalamnya adalah termasuk pembentukan pengawas dan pengelola itu diarahkan yang pas, artinya bahwa potensi yang dimiliki desa itu luar biasa. Jadi kita punya peran nanti di sana. Baik teman-teman, tak terasa kita sudah selesai di jam 5. Jadi untuk closing statement kami berikan kepada Mas Falah untuk menyampaikan. Saya udah terdistract sama diskusinya tadi, luar biasa menarik. Intinya selama desa punya harapan, selama itu juga para desa juga punya jawaban. Gitu ya. Oke. Closing statement yang sangat manis, padat tapi berisi. Oke teman-teman, perlu diketahui bersama bahwa BUMDes merupakan prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Artinya bahwa 3 prioritas utama DD di tahun 2023 itu salah satunya adalah pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dengan adanya prioritas pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas untuk pengurus BUMDes. Artinya ke depannya
dana desa punya andil yang cukup besar untuk pengembangan BUMDes yang ada di desa. Dan kita semua yang ada di desa, baik pendamping desa, masyarakat, pemerintah desa, supradesa, harus mendukung hal ini agar pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa dapat terwujud melalui BUMDes. Oke teman-teman, topik hari ini luar biasa, semoga bermanfaat, membawa keberkahan, dan nantinya bisa menjadi referensi ilmu untuk mendampingi desa. Dan terima kasih banyak kami sampaikan untuk narasumber Mas Nurfalah Zahir. Semoga upayanya mengikuti PLD nanti dilancarkan dan tercapai. Amin. Terima kasih untuk Mas Nur Rezuki, Mas Zulkarnaini yang juga sudah berbagi ilmu, berbagi pengalaman. Mbak Laili tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Matur suwun sangat, semoga bermanfaat untuk kita. Perlu kami sampaikan bahwa materi hari ini dan nanti contoh LPJ, laporan pertanggungjawaban BUMDes, akan kita mintakan ke Mas Nurfalah dan nanti akan kita share di linknya YouTube Sambal Desa. Teman-teman bisa mengunduhnya di sana. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Besok kita akan berjumpa dengan materi lain di hari Rabu. Kita membahas tuntas terkait dengan ketahanan pangan besok. Jadi tetap saya berpesan bahwa siapapun kita, dari manapun kita punya peran. Dan dalam berperan, jangan baperan. Sampai jumpa di episode Sambal Desa selanjutnya, mulai hari Senin sampai hari Jumat, jam 4 sampai jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Salam sehat dan salam bahagia selalu untuk keluarga tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.